Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas sistem informasi penjualan ayam geprek tiga rasa. Nah, sistem ini kami susun bersama kelompok saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, aplikasi ini sangat cocok buat kalian yang mempunyai usaha kuliner, contohnya ayam geprek, yang masih menyusun transaksi atau laporan keuangan itu masih manual. Nah, untuk kalian yang ingin belajar tentang menyusun laporan keuangan menjadi lebih mudah, sangat cocok untuk melihat video ini sampai selesai. Nah, kita mulai dari perkenalan aplikasinya dulu. Nah, pada set pertama itu ada set login. Nah, pada aplikasi ini ada beberapa set yang dibutuhkan untuk menyusun transaksi dari ayam geprek tiga rasa. Nah, kita perkenalan dulu ya, mulai dari login, kemudian user, menu utama, data konsumen, kemudian ada menu, transaksi, sampai ke laporan tahunan. Nah, kenapa di sini masih akses ditolak? Karena harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Nah, seperti pada set user, yaitu misalnya bagian kasir 1 itu passwordnya kasir 123. Kita coba langsung ya guys, kasir 1 kasir 123. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian kalau sudah memasukkan username dan passwordnya sudah benar, maka di sini akan bertuliskan login berhasil. Nah, kemudian tekan pada masuk ke menu utama. Nah, di sini ada beberapa menu utama dari sistem penjualan ayam geprek tiga rasa. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa kalian masukkan sebelum masukkan transaksi tersebut. Nah, ini ada input konsumen, ada master menu. Nah, tadi kan masih kosong. Nah, kemudian kalau sudah menggunakan masukkan login, user, dan password, maka di sini akan bisa diakses oleh si pengguna tersebut. Kita langsung masuk ke data konsumen. Nah, ini ada beberapa nama konsumen yang sudah kami catat. Kemudian bagian transaksi. Nah, di sini contohnya itu ini untuk contohnya menu 001. Nah, pada menu 01 maka akan langsung menuju ke transaksi, yaitu menunya ayam geprek dan nasi. Nah, kemudian untuk jumlah barang tersebut kita bisa tuliskan sesuai dengan apa yang pembeli tersebut itu mau. Misalnya pembelinya itu mau membeli 2 produk itu. Nah, kemudian kita tuliskan 2, maka ini akan total harganya itu ada 24. Kemudian kalau misalnya itu transaksi itu tidak terjadi, maka kita akan tuliskan void ini. Void itu ketika pencatatan transaksi itu tidak jadi. Kemudian di sini tuliskan strike karena namanya kan tidak jadi untuk membayar maupun tunai maupun non tunai. Nah, pada di sini ini tuliskan void. Nah, kemudian kalau sudah transaksi pertama selesai, kita masuk ke
defisit kedua, yaitu void. Nah, tadi kan sudah masukkan karena transaksi tersebut itu gagal, maka transaksi tersebut akan masuk ke bagian data transaksi void ayam geprek tiga rasa seperti ini. Nah, kemudian kalau semisal transaksinya itu berhasil, maka kita akan masukkan, misalnya kita ambil contoh menu atau tidak, yaitu ayam geprek plus keju. Nah, kemudian untuk jumlahnya itu kita bisa ambil 3. Nah, untuk total harga yaitu 48.000. Kemudian statusnya itu misal pembelinya membayar lunas, dan untuk pembayarannya tunai. Maka di sini itu tidak perlu diisi void karena untuk status pembayarannya itu tunai dan lunas. Nah, kemudian kita masuk ke bagian struk. Yang untuk bagian struk, di sini kita lihat transaksi 2. Ya, tadi kan transaksi yang berhasil itu ayam geprek dan keju, harganya 48 dan tunai lunas. Kemudian lanjut ke laporan harian. Nah, karena transaksinya itu ada 2, maka untuk laporan harian juga ada 2, langsung otomatis dari transaksi ketika kita melakukan transaksi dari pembeli tersebut. Nah, ketika kita mendapat transaksi, maka akan langsung otomatis masuk ke bagian laporan harian. Nah, untuk transaksi pertama tadi kan void. Nah, yang kedua kemudian lunas dan pembayarannya tunai. Jumlahnya juga 2 dan kemudian yang lunas ada 3. Nah, kemudian ada bagian menu terlaris. Nah, karena tadi yang dibeli ayam geprek dan keju dan jumlahnya yang terjual di 3, itu menu terlarisnya ayam geprek dan keju 48.000. Nah, seperti itu. Kalau kita misal mengambil contoh untuk transaksi menu 005 sebagai contoh, yaitu ayam geprek double, kita membeli, misalnya pembeli itu membeli 5, maka harganya 90.000 dan untuk status pembayarannya lunas dan pembayarannya non tunai. Kita ambil contoh non tunai. Nah, untuk bagian void kita tidak perlu diisi karena status pembayarannya sudah jelas. Nah, kemudian ke bagian struk, kita lihat ke bagian 3 karena ini kan merupakan transaksi ketiga. Nah, langsung otomatis dari harga, total, dan jenis bayar juga non tunai. Kemudian karena transaksinya itu ada 3, maka laporan hariannya juga otomatis ada 3. Ada ayam geprek plus nasi, ayam geprek plus keju, ayam geprek double. Nah, untuk jumlah produknya ada 5. Nah, kemudian pada menu terlaris itu juga ada total terjual 5 dari ayam geprek double dan harganya 90.000. Nah, untuk total pendapatannya itu 138 dan total terjualnya ada 8. Ya, itu untuk melihat menu terlaris dari ayam geprek tersebut. Nah, kemudian untuk laporan tahunan, yaitu karena transaksinya saya ambil dari bulan Juni, maka laporan tahunnya juga akan keluar pada bulan Juni. Dan jumlah transaksi tadi kan ada 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian total lunas tadi ada 2,
ada yang tunai, ada yang pakai non tunai, dan total void ada 1. Nah, total omset 138.000. Nah, untuk total void tersebut ini tidak masuk ke omset dari laporan keuangan tersebut, karena perusahaan tersebut kan tidak menerima pendapatan dari transaksi void itu. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.